Kalau misalkan lengan atasnya kurang dari 23,5 gitu. Nah, ini diwaspadai untuk berpotensi melahirkan anak stunting. Mencegah itu kalau sudah ibu hamilnya terlambat. Jadi kita cegahnya dari hulu. Saat remaja itu sudah kita persiapkan itu gitu. Untuk kehidupan mereka memahami remaja-remaja itu ada satu program genre namanya stunting itu adalah hal yang sensitif begitu loh. Artinya mungkin ada kader kami, kader BKKBN yang menyampaikan, Bapak atau Ibu, anak Ibu itu stunting, gitu marah, kan? Bu, ya? Bisa marah betul ya. Ya. Jadi Bu, ini saya ditutupi lawang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini kita bersama wanita hebat, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, yang akrab kita sapa Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam. Terima kasih ada hadir di podcast series dari Tribun Jatim Network, Bu Erna. Ya, sama-sama. Tribuners, kita akan ngobrol banyak hal, terutama terkait stunting dan juga tugas dan fungsi BKKBN di Jawa Timur secara keseluruhan. Bu Erna, banyak orang sebetulnya melihat BKKBN itu dulu ya Bu ya, itu hanya terkait keluarga berencana. Padahal sebetulnya peran BKKBN ini sangat strategis untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Kira-kira bisa dijelaskan Bu, di-remind pada kami Bu, apa sih tupoksi tugas dan fungsi pokok di BKKBN Bu? Monggo silakan Bu Erna. Baik, terima kasih. Apa kabar Tribuners? Iya. Jadi BKKBN memang lahirnya dulu adalah untuk pendampingan terhadap pasangan usia subur saja. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang 52 tahun 2009 gitu, maka BKKBN ini mempunyai amanah yang luar biasa besar gitu. Yang pertama adalah bagaimana BKKBN ini mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Itu. Yang kedua, BKKBN itu juga mendapatkan amanah dari undang-undang ini untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Nah, tentu saja dalam mewujudkan dua hal besar tersebut, banyak strategi yang dilakukan oleh BKKBN. Pendekatannya adalah tetap pada keluarga. Jadi bukan pasangan usia subur lagi, tetapi pada keluarga. Dan untuk mencapai target tersebut, maka BKKBN ini mempunyai satu program yang namanya Bangga Kencana. Apa itu, Bu? Bangga Kencana itu akronim ya, kalau kepanjangannya Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Di mana pembangunan keluarga ini kita disyaratkan untuk memenuhi yang namanya keluarga tadi sejahtera, berkualitas, melalui kelompok-kelompok kegiatan. Kemudian kependudukan. Kependudukan ini bukan dalam artian administrasi, tetapi kualitas penduduk yang menjadi topik atau bahasan dari tupoksinya BKKBN. Dan terakhir keluarga berencana, saya kira ini sudah pada tahu begitu ya, bahwa BKKBN itu kalau dulu taunya BKKBN is alat kontrasepsi ya kan. Nah, sekarang masih tetap ada, tetapi ada dua pengembangan. Itu disingkat Bangga Kencana. Bu Erna, salah satu indikasi dari suatu kemajuan bangsa itu adalah sumber daya manusia ya Bu ya. Saya kira itu sebesar apapun sumber daya alamnya, sebesar apapun potensi, kalau SDM-nya rendah, maka ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan suatu negara. Nah, peran BKKBN lebih rinci terkait SDM itu apa aja, Bu? Ya, saya setuju sekali kalau SDM itu sangat berperan penting. Jadi sumber daya alam kalau tidak bisa dikelola dengan SDM yang baik juga
percuma kan. Iya. Nah, kemudian SDM ini juga selain sebagai objek begitu ya dari pembangunan adalah subjek juga. Nah, pelaku pembangunan. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan amanahnya BKKBN, maka BKKBN ini akan memberikan pendampingan kepada seluruh anggota keluarganya. Karena yang namanya sasaran keluarga, dalam keluarga itu kan terdiri dari ada anak, ada orang tua, begitu kan. Nah, siklus hidup ini harus kita dampingi, harus didampingi oleh BKKBN. Maka BKKBN ini membentuk kelompok-kelompok kegiatan sesuai dengan siklus hidup manusia. Jadi ada bina keluarga balita. Keluarga-keluarga yang mempunyai balita itu kita bina supaya keluarga ini bisa optimal dalam mengasuh tumbuh dan kembangnya balita. Kemudian ada bina keluarga remaja. Keluarga yang mempunyai remaja tentu saja akan kita bina supaya itu tadi, jadi mendampingi remaja itu supaya bisa lebih berkehidupan, mempunyai rencana kehidupan ke depan. Kemudian bina keluarga lansia, karena ada lansia juga nih. Jadi lansia juga tetap kita dampingi. Kemudian tentu saja untuk kesejahteraannya maka BKKBN membentuk namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor. Nah itu. Khusus balita Bu, karena pemerintah sekarang gencar untuk menurunkan tingkat prevalensi balita stunting ya. Dan Jawa Timur masih di angka 19% sekian gitu ya Bu. Dan tentu Bu Erna pasti berharap ini akan terus turun ya. Apa Bu yang dilakukan untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur ini? Iya, jadi kembali bahwa BKKBN itu selain amanah undang-undang ternyata di tahun 2021 mengemban amanah lagi dari pemerintah Republik Indonesia. Pak Presiden, Pak Jokowi memberikan amanahnya melalui Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting. Dikatakan percepatan itu karena ada jangka waktunya di tahun 2021 sampai 2024 kita harus turun menjadi 14% angka prevalensinya. Nah, di Jawa Timur sendiri tahun 2022 alhamdulillah ini juga berkat teman-teman media termasuk Tribun ini luar biasa untuk blow up isu-isu stunting ini sehingga masyarakat itu paham gitu tentang stunting. Nah, ini sudah turun 4,3 poin. Jadi 2021 itu kita masih di prevalensi 23,5. Alhamdulillah hasil SSGI 2022 kita 19,2. Dan ini kira-kira target 2024 bisa 14% ya Bu ya, insya Allah. Kalau melihat penurunannya 4,3 poin, saya optimis dan lagi selain itu dukungan dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu luar biasa. Jadi secara regulasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu sudah membentuk yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Ini yang terdiri dari lembaga, instansi, kemudian pihak swasta, masyarakat, media, perguruan tinggi itu sudah terlibat dalam satu tim ini. Nah ini sudah dapat dukungan dari Bu Gubernur dan Bapak Ibu Bupati di 38 kabupaten kota sudah ada. Bu Erna, sebetulnya kita ngomong stunting, kadang kita tidak semuanya tahu Bu. Sebetulnya stunting itu apa dan kenapa itu penting untuk meningkatkan SDM penduduk Indonesia gitu Bu. Bisa dijelaskan? Jadi stunting itu sebenarnya satu kondisi gagal tumbuh kembang anak gitu ya. Pada 1000 hari pertama kehidupan, 70 hari saat di dalam kandungan, dan sisanya 730 hari pasca persalinan atau melahirkan, atau sekitar 2 tahun. Nah, yang namanya gagal tumbuh itu kan tumbuh itu ke fisiknya ya, fisik ya. Nah ini
si balita ini tidak bisa bertumbuh secara optimal secara fisik, alias pendek. Tetapi yang pendek belum tentu stunting loh, karena di situ ada tingkat kecerdasan yang juga harus diukur begitu. Kalau yang pendek saja ukurannya stunting, adalah fisik, tapi juga tingkat intelijensi si anak itu ya. Si anak itu betul. Nah karena itu tentu saja kita berharap kepada masyarakat itu ya, artinya dipahami stunting itu bukan penyakit. Stunting itu adalah satu kondisi yang ya kurang nutrisi lah kepada anak-anak, kurang gizi lah gitu. Tapi kronis gitu. Lah itu secara teknis Bu, apa Bu yang program-program yang telah dijalankan BKKBN Jawa Timur bersinergi dengan pemerintah kota kabupaten Bu untuk menurunkan prevalensi stunting itu? Iya, sebenarnya sudah ada acuan dari pusat, baik itu melalui Stranas, kemudian ada kebijakan dari Perpres, kemudian turun lagi Kepala BKKBN RI itu Pak Hasto sudah menurunkan yang namanya Ranpasti, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Jadi namanya Ranpasti. Begitu di lampiran Ranpasti itu sebenarnya sudah ada indikator-indikator antara yang harus diselesaikan oleh lembaga dan kementerian. Nah, BKKBN ini memang ranahnya adalah di tingkat preventif. Jadi kami itu lebih mengedepankan sosialisasi untuk percepatan penurunan stunting. Dan Jawa Timur sendiri sudah membentuk tim pendamping keluarga. Jadi istilah pencegahan itu artinya faktornya ini sebelum si ibu hamil, mulai itu atau sampai misalnya kita misalnya Bu menghindari pernikahan dini misalnya begitu, atau ada lagi Bu agenda-agenda pencegahan itu? Mencegah itu kalau sudah ibu hamilnya terlambat. Jadi kita cegahnya dari hulu. Saat remaja itu sudah kita persiapkan itu untuk kehidupan mereka memahami. Remaja-remaja itu ada satu program genre namanya. Nah, ini yang memberikan pemahaman tentu saja bagaimana nanti saat beliau ini berkeluarga, merencanakan kehidupannya ke depan itu lebih baik lagi. Artinya bahwa saat remaja harus mempersiapkan dirinya secara fisik maupun mental. Kalau fisiknya bisa dilihat loh. Kalau fisiknya itu dilihat dari lingkar lengan atas. Di sini sebelah kiri gini ya. Ini masih remaja Bu ya itu? Iya remaja. Kalau mau hamil begitu ya. Kalau sudah mau mendekati pada kehidupan berkeluarga, ini harus lebih lagi dilihat begitu ya. Diperiksakanlah di fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalkan lengan atasnya kurang dari 23,5 gitu. Nah, ini diwaspadai untuk berpotensi melahirkan anak stunting. Kemudian remaja putri khususnya itu banyak terkena anemi karena mohon maaf ada masa haid di sana yang setiap bulannya mereka harus mengeluarkan darah dan ini akan menjadi anemi bagi remaja. Nah, tapi pemerintah sudah memberikan pendampingan sebenarnya melalui Dinas Kesehatan, memberikan FE, tablet tambah darah. Gitu ya. Nah, di FE ini sudah digencarkan mulai dari sekolah. Kemudian terkhusus calon-calon pengantin yang mau ini harus ini supaya tidak anemi. Jadi saat hamil sudah tidak anemi. Kemudian kami berharap bahwa remaja-remaja calon pengantin ini bisa untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya tinggi sama berat. Nah, kemudian BKKBN ini sudah memantau melalui alat digital. Apa itu caranya? Elektronik siap nikah dan siap hamil atau yang kita singkat LCMIL. Jadi kalau orang mau menikah gitu ya, Pak Hasto juga sudah menyarankan menikah. Nah, silahkan download LCMIL. Di situ akan diberikan pendampingan oleh tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia ada. Di Jawa Timur ada
31.243 tim yang sudah kita bentuk. Dan itu konsultasi gratis ya? Iya, pendampingannya gratis di situ. Jadi tim itu terdiri dari 3 unsur ya. Jadi ada bidan atau tenaga kesehatannya yang paham gitu ya. Kemudian tentang kesehatan, kemudian ada PKK-nya sebagai unsur penggeraknya, kemudian ada kader KB. Oh, gitu. Berarti Bu ya, program-program BKKBN ini yang awalnya memang ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan tingkat prevalensi stunting, tapi juga untuk keseluruhan. Misalnya untuk angka kematian ibu dan bayi begitu ya, betul. Bu ya? Kalau kita sudah merencanakan dan ada persiapan untuk kehamilan dan kelahiran, tentu saja si ibu ini kan pasti lebih care gitu dengan kondisinya. Nah ini kita berharap bahwa bisa juga menekan dari angka kematian ibu dan bayi. Jadi ini memang kabar gembira ya Tribuners, bahwa Jawa Timur itu termasuk penurunan tingkat kematian ibu dan bayinya itu cukup signifikan ya Bu ya di 2022 itu. Sekarang tinggal 499 kasus dari yang sebelumnya 1.200 sekian kasus, Bu. Itu apa saja Bu yang dilakukan sehingga ini berhasil menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi itu, Bu? Ya, kalau di BKKBN sendiri kita punya yang namanya itu tadi program Genri. Program Genri ini implementasinya bisa ke sekolah. Jadi ada yang namanya SSK, kemudian ada yang namanya PIK remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu di sekolah semua. Kemudian ada juga yang berbasis masyarakat, misalnya di Karang Taruna, itu bisa juga ada PIK. Gitu ya, nah seperti itu, sehingga remaja-remaja kita berharap bahwa terpapar edukasi lah untuk bagaimana dia merencanakan kehidupannya yang lebih baik lagi, yang lebih sehat lagi. Bu Erna, selama sekian tahun memimpin, mengawai lah ya BKKBN, ada nggak Bu kenangan tak terlupakan yang pernah dialami ketika bertugas? Ini kan tantangannya macam-macam ya Bu, yang ngadepi pernikahan dini, ngadepi ibu hamil yang mungkin sensitif gitu. Pernah nggak Bu ada satu pengalaman yang tak terlupakan selama bertugas di BKKBN? Pengalaman yang tak terlupakan itu saya pernah komunikasi dengan keluarga, gitu ya. Keluarga ini karena didampingi, begitu ya. Mungkin ini yang perlu nanti juga teman-teman sampaikan, bahwa namanya stunting itu adalah hal yang sensitif, begitu loh. Artinya mungkin ada kader kami, kader BKKBN yang menyampaikan, Bapak atau Ibu, anak Ibu itu stunting, begitu marah, kan? Bu ya? Bisa marah. Betul, ya. Jadi Bu, ini saya ditutupi lawang. Nah ini ada juga yang seperti ada. Itu, gitu ya. Makanya nanti teman-teman itu juga teman-teman media bahwa mungkin disampaikan dengan cara-cara yang lebih halus lah. Bapak Ibu, Bapak Ibu kan berat badannya kurang nih. Ayo kita naikkan sama-sama, kita diskusikan mungkin dengan peningkatan asupan gizi yang lebih bagus lagi. Dan yang paling bagus untuk peningkatan stunting itu adalah protein hewani. Bisa, nggak usah mahal-mahal lah. Kalau daging kan mahal, Kalau ayam juga masih mahal. Mungkin cari yang lebih murah, yang paling ada di sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Lele bisa, telur luar biasa lagi, lebih bisa lebih murah gitu kan. Nah ini. Bu Erna ini kan sudah keliling ya dari satu wilayah di Indonesia ya Bu. Ada daerah mana Bu yang tantangannya makin lebih berat gitu Bu ketika mengedukasi masyarakat Bu? Ya, dari 38 kabupaten kota ini mempunyai satu sistem yang berbeda untuk kita dekati, begitu. Artinya kalau secara budaya itu sudah membagi menjadi 4 kategori ya. Budaya arek, budaya Mataraman, budaya pesisir, Pendalungan juga Bu. Pendalungan itu kan beda, begitu. Mungkin kalau kita terapkan secara halus di daerah pesisir, mereka nggak akan ngerti dong, gitu ya. Jadi harus ada
contoh langsung. Nah, beda lagi kalau kita pendekatannya ke Mentaraman atau Arek juga beda lagi. Kalau Surabaya mungkin lebih kita harus to the point gitu ya. Lebih terbuka ya Bu ya. Bisa ceritakan Bu, dulunya Bu Erna itu dari mana, sekolahnya apa, sampai kemudian sekarang menjadi gitu ya. orang nomor 1 di BKKBN Provinsi Jawa Timur Bu. Monggo silakan Bu. Saya ini dari kecil seperti anak-anak seusia biasanya lah. Saya sekolah SD saya itu di Malang. Di SDN apa Bu? Saya itu di Sekolah Santa Maria II di Malang. Kemudian saya SMP-nya berpindah lagi karena orang tua ini pegawai negeri yang juga sudah berpindah. Saya harus ke Pasuruan. Saya sekolah di SMP 1 Negeri Pandaan Pasuruan. Kemudian lanjut kemana ya? SMA. SMA-nya di Kediri. Kemudian kuliahnya di Malang. Nah, mengawali karir... Di mana Bu kampusnya, alumni mana Bu? Saya IKIP Malang dulu. IKIP Malang ya? IKIP Malang, tapi S2-nya saya di Surabaya. Kemudian sebenarnya saya mengawali karir di BKKBN ini sebagai penyuluh KB. Penyuluh KB, kemudian... Jadi mulai orang lapangan betul orang ya lapangan, Bu Erna, orang lapangan. Jadi setelah dari penyuluh KB, kemudian hidup ini kan memilih. Harus saya memilih jadi struktural lah, struktural. Kemudian jadi eselon 4-nya itu masih di Kota Kediri. Saya pindah harus ke Surabaya mengikuti suami. Kemudian ya berjenjang, terus kemudian terakhir kali saya jadi kepala BKKBN Sulteng baru ke Jawa Timur. Luar biasa. Ini berarti sudah keliling Indonesia. Baik, Tribuners dan pembaca harian Surya, kita tak terasa di ujung obrolan kita. Terima kasih Bu Erna di tengah kesibukan bisa menemani Tribuners dan pembaca harian Surya. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Trimulyono mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.